ini dua hal lagi yang ingin saya sampaikan. Dengan berbagai penilaian masyarakat secara umum terhadap kinerja pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang sudah saya sampaikan, lalu dengan evaluasi dan penilaian masyarakat kepada sejumlah isu atau kasus hukum yang terjadi, termasuk tindakan-tindakan lembaga penegak hukum, baik itu terutama yang terlihat di sini adalah Kejaksaan Agung dan KPK, maka itu akan menyumbang kepada bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga penegak hukum. Dan ini hasilnya. Dalam hal penegakan hukum, evaluasi masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan Agung pada saat ini di 100 hari pemerintahan Pak Prabowo berada di angka 77%. Cukup tinggi ya. Tingkat kepercayaan kepada pengadilan itu di angka 73%. Ya, lebih rendah dari Kejaksaan Agung. Tingkat kepercayaan kepada lembaga pemberantasan korupsi, KPK terutama, adalah 72%, sedikit di bawah pengadilan. Terhadap polisi yang juga adalah bagian dari penegak hukum, tingkat kepercayaan masyarakat ada di angka 71%. Jadi kalau kita lihat ini terlihat bahwa untuk sementara ini penilaian masyarakat itu memang paling tinggi kepada paling positif kepada Kejaksaan Agung, diikuti oleh pengadilan, lalu KPK, dan terakhir Polri. Beberapa waktu lalu kalau nggak salah KPK itu nomor paling belakang ya. Ya, Polri agak di depan nomor 3, tapi sekarang agak kebalik sedikit. Polri yang paling bawah. ya, Kejaksaan karena kasus pemerasan timbul banyak. ya, Kejaksaan Agung saya kira udah cukup lama berada di posisi puncak ya Pak Hipnu di Iya, berbagai survei itu penilaiannya. Kemudian tingkat kepercayaan kepada pemberantasan korupsi pada lembaga-lembaga yang melaksanakan pemberantasan korupsi, hal yang sama, posisinya sama. Kejaksaan Agung nomor 1, 73%, yang percaya dan cukup sangat percaya. Pengadilan itu dipercaya oleh masyarakat di angka 71%. Ya, kalau Kejaksaan Agung 73, ini 71. KPK itu di angka 69%. Polri yang paling rendah di angka 66% gitu. Memang kalau kita lihat dari angka ini, kalau kita bandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat di negara seperti Amerika misalnya, ini angka ini tinggi ini, baik untuk semua. Karena seringkali tingkat kepercayaan kepada lembaga-lembaga di Amerika itu di bawah 50%. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, angka apa namanya, angka di atas 70-an itu boleh kita katakan sebetulnya angka yang sedang gitu ya. Nah, cuma yang poin pertama, poin penting dari sini adalah bahwa di antara keempat lembaga penegak hukum utama ini tampaknya Kejaksaan Agung yang masih paling dipercaya oleh masyarakat. Kemungkinan besar itu terkait dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung selama ini melalui kasus-kasus yang berkembang di masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat. Nah, kami juga menanyakan karena seringkali ada dugaan bahwa masyarakat itu mencampur adukkan atau pemahamannya tentang tugas masing-masing lembaga, terutama kejaksaan sama pengadilan nih yang seringkali muncul mix up ya, percampuran. Nah, ini terlihat di sini. Kita tanyakan apa yang menjadi kewenangan Kejaksaan Agung, kejaksaan. Terlihat masyarakatnya kayak bingung gitu. Separuh mengatakan tugas Kejaksaan Agung adalah menuntut hukuman untuk terdakwa. Memang benar itu ya tugasnya ya Pak Ibnu ya. ya. Tapi separuh masyarakat menyatakan ini tugas Kejaksaan Agung adalah menjatuhkan hukuman, padahal itu kan tugasnya hakim harusnya. Nah, ini mungkin ya, kalau kan banyak masyarakat banyak kecewa dengan keputusan-keputusan atas hukuman kan, termasuk misalnya Harvey Muiz. Mungkin kalau masyarakat tidak bingung dengan dua tugas ini, mungkin evaluasinya terhadap Kejaksaan Agung akan lebih tinggi tuh positifnya. Evaluasinya terhadap hakim atau pengadilan mungkin akan lebih rendah. Nah, ini tapi karena ada pandangan yang cukup membingungkan antara tugas
kejaksaan dan tugas kehakiman atau petugas pengadilan, maka kemungkinan itu membuat mungkin penilaian terhadap Kejaksaan Agung itu walaupun paling tinggi mungkin tidak terlalu jauh dibandingkan dengan pengadilan.